Hai adik-adik, video di atas adalah cara pembuatan telur pasca versi kakak-kakak Bia. Adik-adik jangan lupa juga ya untuk rekam proses pembuatan telur pasca versi kalian. Di bagian ini, kalian dapat menceritakan tema telur pasca yang kalian buat. Di video ini, tema yang kakak gunakan adalah menceritakan tentang tenaga medis di kala pandemi. Hadiahnya menarik loh. Yuk adik-adik, daftar lomba storytelling sekarang juga ya. Good luck! Hai adik-adik, halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Kak. Hari ini kita ketemu lagi di Minggu Prapaskah yang ke-5. Oke, jangan lupa adik-adik ya, hari ini kita akan sama-sama, nanti kita berdoa, nanti kita akan ada firman, kita akan ada kreativitas, diikuti semuanya ya. Oke, ajak semuanya yang ada di rumah, teman-temannya juga boleh diajak. Oke, dan jangan lupa harus ikut misanya, adik-adik harus ikut misa ya, jam 8 pagi. Setelah ikut misa, terus kita ikut bianya. Oke adik-adik, bisa? Bisa, Kak. Oke, selamat mengikuti. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo adik-adik. Halo, Kak. Selamat pagi. Pagi. Bertemu lagi bersama kita di sekolah minggu Hari ini Minggu Prapaskah keberapa ya Kak Lala ya? Minggu Prapaskah kelima, Kak. Kelima ya? Oke, berarti udah akhir ya. Bentar lagi kita mau memasuki masa pekan Pasca. suci. Oh iya, Kak. Iya, minggu depan kita berarti udah paham ya Kak Lala ya? Iya, Nggak Kak. berasa ya? Waduh adik-adik sudah melakukan apa aja nih di masa Prapaskah? Siapa yang pantangnya nggak bolong? Iya. Saya. Ih, bagus. Nah, adik-adik sebelum kita memulai kegiatan di Minggu Prapaskah kelima, kita berdoa dulu ya Kak Lala. Sebelumnya nyanyi dulu yuk, Kak. Oke, iya adik-adik. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat erat-erat, tanda siap berdoa. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang maha murah, Bapa yang maha murah, syukur atas berkat-Mu, Syukur atas berkat-Mu yang menghidupkan kami dalam cinta kasih dan dalam perbuatan iman. dalam cinta kasih dan dalam perbuatan iman. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, Penuhi
Penuhilah kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa bergembira, karena mengalami keajaiban dari perbuatan tangan-Mu. Berkatilah kami dengan damai dan sukacita-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selamat mengikuti kegiatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Kita siapkan dari kitab Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang telah kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Nah,
memberitahukan bagaimana saat-saat dia akan meninggal. Di sini dikatakan Yesus memberitakan kematiannya. Nah, ini adalah masa Prapaskah yang keberapa? Adik-adik tahu? Yang kelima. Nah, masa Prapaskah yang kelima itu tandanya kita akan mendekati merenungkan Trihari Suci. Kita semakin dekat dengan merenungkan apa yang adik-adik tahu dengan Trihari Suci. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Itu Trihari Suci. Waktu Kamis Putih kita merenungkan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya dan melaksanakan perjamuan akhir bersama murid-muridnya. Waktu Jumat Agung kita merenungkan Yesus yang meninggal di salib. Jadi kenapa kita menghormati salib? Biasanya mencium salib. Tapi tahun ini nggak boleh adik-adik karena lagi pandemi. Nah, yang ketiga, pada saat Sabtu Suci kita merenungkan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kalau misalnya bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini, Yesus memberitakan kematiannya, berarti kita hendak diajak untuk merenungkan bagaimana nanti pada saat Jumat Agung kita mempersiapkan diri merenungkan kematian Yesus. Teman-teman atau adik-adik kira-kira merasa sedih nggak ditinggalkan oleh Yesus? Sedih nggak? Iya, Yesus disiksa, Yesus mengalami perjalanan yang tidak menyenangkan, dicambukin, diludahin orang. Tapi teman-teman, adik-adik semua, itulah namanya jalan salib. Jalan salib artinya kita mau diajak merenungkan perjalanan sengsara dan kematian Yesus. Yang artinya kemudian kita renungkan, kita diajak untuk bertobat, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena Tuhan melalui sengsaranya, melalui penderitaannya, mau menebus kita semua, umat manusia yang seringkali melakukan dosa. Adik-adik takut gak kalau disalib? Takut. Iyalah, kan sakit ya adik-adik. Tangannya dipaku, kakinya dipaku juga, badannya dicambuk, terus dikasih mahkota duri, dijatuhin. Nah, itulah saat Yesus meninggal. Itulah saat Yesus mati. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita semua adik-adik. Sampai sekarang, walaupun dia sudah meninggal, sudah mati, tapi tetap menemani kita semua. Maka adik-adik jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap pakai masker, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Walaupun kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, itulah jalan salib kehidupan yang ada di dalam perjalanan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat adik-adik, jangan lupa berpantang dan berpuasa. Tuhan memberkati.
kita sudah selesai. Kita udah kreativitas, udah pujian, udah mendengarkan firman dari Tante. Betul. Karena kita mau ngapain nih Kak Elsa? Kita doa penutup, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Dua tangan saya, lima jarinya, kulipat di dada, tanda siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, ajari kami agar dapat mengikuti teladan Yesus ketika kami menghadapi masalah dengan memuliakan namamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.